Ini sebenarnya cara nyarinya gampang ya kemiri karena kita tinggal pungut, tapi untuk menuju ke sininya yang menjadi tantangan bagi para perempuan karena mereka harus menyeberangi sungai, jadi mereka harus menunggu suaminya untuk menyeberangkan rakit. Kalau misalkan tidak ada, otomatis mereka tidak bisa ke kebun. Ya itulah makanya kita kalau mau pingin nanam ya cari toki lah biar kita ambil modal dulu. Nanti tinggal bayar. Itu kadang-kadang ada tinggal, ada enggak. Ibu bisa punya untung. Itulah kadang-kadang dapat karena ini apa keadaan harganya tadi, kadang-kadang ada rezeki lagi naik, lagi dapat segini tadi kayak ini 5.000. Kalau dapatnya 2.700 lagi tadi kayak mana? Ya udah pasrah aja kita terpaksa kita kerjain gitu. Aceh adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, selama bertahun-tahun, Aceh juga berada pada peringkat atas provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Tim Indonesiaku mendatangi Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Kecamatan Serbajadi. Hari ini kami berangkat menuju kebun dengan menggunakan rakit sederhana. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berkapasitas 2 orang. Kami tidak bisa mengandalkan bambu atau kayu sebagai alat pengendali rakit. Arusnya terlalu kencang, sehingga rakit harus ditarik secara manual. Tidak mudah, karena selain harus melawan arus, warga yang menarik rakit juga harus mengangkat beban 2 orang yang ada di atas rakit. Meski jarak penyeberangan hanya 50 meter, kami sampai membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk menyeberang. Salah satu komoditi terbesar warga di sini adalah kopi. Di balik area permukiman, terdapat kebun-kebun kopi yang begitu luas. Kontur tanah mereka berbukit-bukit, sehingga untuk mencapai kebun memang tidak bisa dibilang mudah. Ini jalannya jauh banget dari tadi kita pertama kali jalan kaki. Begitu kita sampai juga pohon-pohonnya sudah tua, tapi buah-buahnya ini justru buah-buah yang masih muda karena musim panennya sudah lewat. Pohon-pohon kopi di sini jauh lebih tinggi dibandingkan desa-desa lain yang pernah saya kunjungi. Alasannya jelas, untuk mendapatkan bibit pohon kopi, tentu warga harus mengambilnya dari kota kecamatan. Tidak hanya itu, pohon kopi di sini juga banyak yang dihinggapi hama, baik berupa semut maupun serangga pemakan buah dan akar pohon. Buat semut, menghilangkan semutnya, ada racunnya lagi mau dibeli. Oh, itu berapa harganya, Bu? Harganya nggak mahal pun lah, 70.000 atau 80.000 satu botol. Oh. Botol segini. Tapi kita kok nggak bawa? Belum beli, Bu? Belum beli. Kenapa belum beli? Susah apa? Mahal apa? Bukan karena mahalnya, kita susah barangnya pun nggak ada. Di sini Lagi nggak ada. ada Ya? barang, kadang uangnya pun nggak ada. Jadi Ibu harus lawan-lawan semut ini dong? Ya mau kayak mana lagi, dilawan lah. Terpaksa diambil, kalau nggak diambil mau kayak mana lagi. Dilematis karena warga tidak punya pilihan lain selain membiarkan kebun kopi sebagaimana adanya. Di sisi yang lain, produksi kopi di sini terus menurun, bahkan beberapa kali gagal panen. Biasanya warga memanen kopi sebanyak 2 kali dalam setahun. Itu pun hasilnya hanya sekitar 2 karung berukuran 50 kg.
Satu kuintal buah kopi milik warga hanya dihargai 500 hingga 600 ribu rupiah. Rasanya harga serendah itu tak layak untuk mereka dapatkan setelah usaha berbulan-bulan. Hasil yang mereka tunggu berbulan-bulan habis dalam waktu beberapa pekan saja. Tak sebanding dengan modal, tenaga, dan waktu yang mereka habiskan. Beli sembako ya seminggu aja habis itu. Udah seminggu cukup lah. 500 ribu itu kalau bahan dari dapur aja. Itu paling besar buat apa, Bu? 500 ribu tuh. Ya minyak goreng tadi, gula. Butuhkan di dapur itulah semua lengkap itu. Beras termasuk ya? Beras termasuk juga situ. Selain kopi, warga juga menanam coklat di area kebun yang sama. Tetapi coklat bukan menjadi komoditas utama lantaran jumlahnya tidak banyak. Biasanya biji coklat hanya dipanen sebagai campuran dari kopi bubuk. Kalau mau campur coklat lebih enak, nggak mau campur coklat ya seperti bubuk biasa aja. Oh, bisa itu? Bisa. Buah coklat di Kecamatan Serbajadi bisa dibilang sebagai potensi yang terpendam. Jumlahnya banyak, namun tak semuanya terjual. Harga yang rendah membuat para petani tidak mengurus pohonnya. Padahal, padanan kopi dan coklat bisa menjadi racikan khas dari Serbajadi. Harganya bisa bernilai lebih dibandingkan kopi dari kecamatan lain di Kabupaten Aceh Timur. Sayangnya potensi ini akhirnya terabaikan karena masyarakat menilai belum ada masa depan yang cukup baik untuk olahan dari kopi dan coklat. Andai saja pemerintah melirik dan memberikan dorongan lebih pada pengembangan olahan kopi dan coklat, tentu hasilnya akan lebih baik, terutama untuk para petaninya. Enaknya kopi kampung nih tanpa gula pun kita jadi merasakan betul rasa kopinya. Kalau di desa ini memang kopinya robusta jadi agak asam, ada sedikit pahitnya, tapi tadi kita sudah campur dengan coklat, rasanya jadi lebih berwarna gitu. Jadi ini potensi yang luar biasa sebenarnya kalau bisa dikembangkan lebih baik lagi oleh pemerintahnya. Meski Provinsi Aceh terkenal dengan hasil kopinya, ternyata tidak di semua wilayah di daerah ini bisa sejahtera dengan menanam pohon kopi. Tiba di tepi Sungai Bunin, kami langsung menuju ke kebun yang dipenuhi pohon-pohon besar. Hari ini kami akan panen kemiri. Kebun kemiri milik keluarga Arni tidak bisa dibilang luas, hanya setengah hektar. Bagi ukuran warga di sini, jumlah itu kecil dibandingkan kebun lain yang memiliki luas belasan hektar. Oh, banyak ya. Ini sebenarnya cara nyarinya gampang ya kemiri karena kita tinggal pungut, tapi untuk menuju ke sininya yang menjadi tantangan bagi para perempuan karena mereka harus menyeberangi sungai, jadi mereka harus menunggu suaminya untuk menyeberangkan rakit. Kalau misalkan tidak ada, otomatis mereka tidak bisa ke kebun. Kemiri kami kumpulkan di karung untuk kemudian kami bawa ke kampung. Tidak banyak yang kami bawa, masing-masing hanya mendapatkan kemiri sekitar setengah karung. Arni dan Rata mencegah saya untuk langsung pulang ke rumah. Mereka menunjukkan kepada saya pohon cempoka. Ini ada-ada aja emang kalau ibu-ibu ya, udah mau pulang ke rumah, taunya mereka masih harus petik cempoka. Ini buah khas ini nih. Ini dibuat apa, Bu? Sayur atau apa nantinya? Bisa sayur, bisa sambal. Oh, macam-macam ya. Tapi ini berduri nih. Was. Kami menggotong karung-karung berisi kemiri ke tepi sungai. Kemudian kami kembali menaiki rakit.
Yang mana? Taruh mana? Meski jaraknya terbilang dekat, namun menumpangi rakit bukanlah pilihan yang nyaman. Andai saja ada jembatan sederhana, tentu akan ada jaminan atas keselamatan warga. Sayangnya, lokasi ini belum dianggap penting untuk membangun jembatan, lantaran hanya untuk ke kebun, bukan ke area permukiman. Padahal, hampir setiap warga di sepanjang Sungai Bunin selalu menyeberangi sungai untuk ke kebun mereka masing-masing. Sampai di seberang, kami harus menggotong karung berisi kemiri untuk kembali ke rumah. Kemiri-kemiri ini tidak semuanya dijual. Bahkan terkadang, jika bisa langsung ditukarkan dengan ikan ataupun sayur, warga tak perlu lagi menjualnya keluar desa. Aku mau minta ikan untuk bertukar sama kemiri. Pak kilo? Ya, 20.000. Itu berapa dapatnya? 1 kilo ya. Nah ini bang. Terima kasih Ibu. Terlalu jauh, sulit, dan merepotkan jika harus melakukan proses jual beli di kota. Proses barter lebih praktis bagi masyarakat di Kecamatan Serbajadi. Karena untuk mendapatkan lauk pauk saja, mereka setidaknya harus mencapai area pasar yang jaraknya lebih dari 5 km. Akses jalan yang rusak berdampak pada seluruh aspek kehidupan mereka. Agar saya percaya, warga mengajak saya mengelilingi desa-desa di Kecamatan Serbajadi. Jalan antar dusun dan desa hanya merupakan jalan tanah berbatu. Cukup lebar untuk kendaraan roda 4, namun sebagian besar sudah tertutup dengan semak. Sedari tadi, saya juga tidak melihat adanya selokan untuk mengaliri air keluar dari badan jalan. Pantas jika jalan menjadi rusak parah seperti ini. Ini jadi jalan antar dusun, antar kampung, semuanya di Kecamatan Serbajadi seperti ini karena wilayahnya di tengah-tengah perkebunan. Kemudian, nah untuk sepeda motor yang sudah masuk pun kita juga harus bersusah payah untuk bisa masuk ke kampung-kampung mereka. Perbaikan jalan belum tentu dilakukan setiap tahun. Yang warga ingat, jalan ini dibenahi terakhir kali lebih dari 3 tahun yang lalu. Kak, ini kita kan tadi sudah lihat ya jalan antar kampung kayak gitu, terus jalannya rusak, apalagi kalau hujan kan semakin parah ya. Iya, kalau hujan tambah parah itu. Itu gimana caranya ngeluarin hasil alam terus jualan gitu? Kadang-kadang datang orang belinya ya, pembelinya. Tapi harganya sesuka dia. Oh gitu. Ya, Jadi harga murah tuh karena memang pengepulnya semua dari luar. Dari luar. Karena jalannya susah kan, kita nggak bisa bawa pun keluar, nggak ada yang beli. Kalau segi infrastruktur masih banyak kekurangannya, hingga kan kita jauh dengan ibu kota kabupaten,
perlu perhatian lebih dari segi pembangunan. Baik itu dari segi fisik maupun mentalnya di sumber daya manusia di sini. Kecamatan Serbajadi terdiri dari wilayah yang sangat luas, lebih dari 2.000 km persegi dengan penduduk hampir 7.000 jiwa. Masyarakat terpukul dengan harga komoditi yang terus menurun beberapa tahun terakhir. Cara paling mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan menanam pohon yang mampu membuahkan hasil dengan cepat. Seperti jagung yang dapat mereka panen 3 kali dalam setahun. Perputaran uang dari jagung tergolong lebih cepat dibandingkan kopi dan coklat, namun jumlahnya tidak seberapa besar. Ya itulah makanya kita kalau mau pingin nanam ya cari toki lah, biar kita ambil modal dulu. Nanti tinggal bayar. Itu kadang-kadang ada tinggal, ada enggak. Ya kan pasrah aja kita mau bilang apa lagi. Oh, jadi sistemnya berhutang dulu. Cari, Terus ibu bisa punya untung? itulah kadang-kadang dapat. Karena ini keadaan harganya tadi, kadang-kadang ada rezeki lagi naik, lagi dapat segini tadi kayak ini 5.000. Kalau dapatnya 2.700 lagi tadi kayak mana? Ya udah pasrah aja kita terpaksa kita kerjain gitu. Sudah jumlahnya kecil, masyarakat masih harus berhutang demi dapat menanam jagung. Tidak ada bantuan bibit maupun pupuk subsidi. Jelas menyusahkan sebagian besar masyarakat yang hanya mengandalkan tani dan kebun. Ini potensi yang sangat besar sebenarnya. Sejauh mata memandang kita bisa memanen jagung, tapi belum dimanfaatkan dengan maksimal. Ini terbukti dengan akses infrastruktur yang buruk, harganya menjadi sangat rendah. Sekarang Rp5.000, padahal kemarin sempat menyentuh angka Rp2.700 per kilogram. Itu harga yang sangat murah dibandingkan yang kita temui di daerah-daerah lain. Setiap petani membutuhkan modal sekitar 4 hingga 8 juta rupiah untuk menanam jagung. Jumlah itu sudah mencakup bibit, pupuk, dan obat pembasmi hama. Tetapi jangan dibayangkan warga bisa dengan mudah mendapatkan uang sebesar itu sebagai modal. Nyaris setiap petani di sini berhutang pada pengepul agar bisa membeli kebutuhan terkait jagung. Tapi di sini dapat pupuk subsidi nggak sih, Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Terakhir kapan dapat? Udah 2 bulanan lah hilang. 2 bulan. Iya, udah 2 tahun. 2 tahun lalu berarti ya? Itu 2 tahun yang lalu kan bisa dapat pupuk subsidi. Sekarang tidak. Berarti dapatnya semakin sedikit dong sekarang? Ya. Jika menanam jagung dimulai dengan utang, dapat kita perkirakan hasilnya tidak akan seberapa. Sebab setiap panen, petani hanya dapat mengandalkan selisih untung sekaligus membayar hutang kepada pengepul. Jika harga sedang turun dan petani tidak mendapat untung, tentu saja yang mereka lakukan selama jagung tumbuh berbulan-bulan adalah sia-sia. Lihat nih, jagungnya besar, kemudian nih dengan lahan seluas ini juga sangat produktif lahannya. Jadi bayangkan kalau ada bantuan pemerintah di bidang pertanian, tentunya para petani akan lebih sejahtera dibandingkan sekarang. Itu pun para petani sudah membawa sendiri hasil panen mereka ke kota kecamatan agar ongkosnya tidak besar. Tetapi tetap saja, uang yang mereka hasilkan hanya sekitar 1 hingga 2 juta rupiah untuk usaha yang mereka lakukan sekitar 4 bulan. Jika ada sisa atau harga sedang turun, warga memilih untuk menyisihkan jagungnya sebagai lauk. Sebagian besar masyarakat bahkan menjadikannya nasi jagung agar menghemat pengeluaran membeli beras. Siang ini warga mengajak saya ke belakang rumah. Jaraknya sekitar 300 meter dari area permukiman.
Saya melihat warga mulai memotong-motong tanaman sejenis daun pandan berukuran besar. Masyarakat Aceh menyebutnya sebagai daun seke. Namun warga Serbajadi yang mayoritas berasal dari suku Gayo menyebutnya sebagai daun bengkoang. Secara umum kita mengenalnya sebagai daun pandan laut yang biasa terdapat di tepi sungai dan pesisir pantai. Daunnya memiliki banyak duri dengan ukuran cukup panjang. Jika salah pegang, maka duri-duri yang ada akan menancap ke jari-jari kita. Sini biar saya yang bawa. Mas bantuin bawa ini. Iya. Awas banyak duri. Iya. Bu, awas saya di belakang ya, Bu. Kami mencari tanaman pandan laut yang lain karena warga membutuhkan dalam jumlah banyak. Daun yang dipilih harus memiliki panjang minimal 30 cm. Kami harus memotongnya dari pangkal daun agar mendapatkan secara utuh. Benar saja, beberapa duri menancap di jari-jari saya. Jadi pohon ini dibilangnya lebih suka sama perempuan karena biasanya kalau laki-laki yang mengambil akan ketusuk duri. Ini tadi ada beberapa di bagian jempol nih. Ini kenapa, Bu? Biasanya perempuan yang ngambil dan kalau laki-laki pasti ketusuk duri tuh. Memang dibenci kalau Kenapa? Mau lah ibu-ibu pun, tapi nggak sering-sering, kadang-kadang kan Oh, karena sudah biasa. biasa. Ayo, Bu, berapa banyak lagi, Bu? Memotongnya memang harus hati-hati, karena durinya terletak hampir di keseluruhan sisi daun. Daun yang sudah kami ambil harus kami bersihkan, terutama durinya harus dibuang. Sama seperti tanaman rotan dan daun kelapa sawit, kami harus mengupasnya menjadi beberapa lembar. Daun yang sudah diiris-iris berukuran kecil, kami lipat agar tidak terlalu panjang untuk kemudian kami masak. Kalau daun yang hijau ini masih harus direbus, dijemur, kemudian direbus lagi, jadi masih panjang prosesnya. Sementara daun yang sudah hilang warnanya bisa langsung diwarnai. Ini bisa langsung diwarnain apa, Bu? hijau. Hijau ya? Oh, bisa kuning, bisa merah? Merah inilah merah nih. Merah kayak gitu ya? Biru yang ada. Oke. Jadi warna apa aja bisa langsung. Sebagian besar perempuan di Serbajadi masih bisa membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan yang tersedia di alam. Namun sekarang ini hanya pewarnanya saja yang mereka beli dari pasar agar mempercepat proses pembuatannya. Tapi kalau misalnya ibu sambil panen, sambil urus rumah itu, biasa berapa hari itu jadi? kan nggak nentu. Mungkin dapat 1 biji 1 hari, mungkin dapat separuh. Kalau sambilan kerja. Bisa berhari-hari itu ya? Bisa berhari-hari, bisa berminggu. Ini bisa dijual kemana sih, Bu, nanti? Di kampung-kampung. Ke kampung-kampung Iya, ya, Bu nggak ya? pernah jual keluar. Harga sama semua itu? Sama Laku pasti? laku, Oh, sangat laku. alhamdulillah ya. Daun-daun yang sudah berwarna akan dipisahkan supaya bisa dikategorisasikan sesuai warna dan digunakan sesuai kebutuhannya. Meski harus melalui proses seperti ini, tidak bisa dibilang minim modal, karena mereka masih tetap mengeluarkan uang. Tapi berarti harus keluar modal buat itu ya, pewarna. Harus lah. Berapa, Bu, harganya? Nah, harganya 5.000 satu bungkus kecil. Ibu biasanya beli berapa banyak? Beli 20.000 Cukup itu dan ya? 4 dah cukup. Balik modal tapi kalau ibu jualan lagi? Balik lah, kalau buat tikar kan lebih banyak lagi dapat kan. Banyak lagi pewarnanya pun. Di sela kesibukannya mengurus keluarga dan ikut bertani ke kebun, para perempuan masih menyempatkan diri untuk membuat tas dan tikar anyaman. Setidaknya dalam sebulan, ada 1 atau 2 karya kerajinan yang bisa mereka hasilkan. Anyaman yang sudah jadi dan berbentuk tikar atau tas, mereka jual ke rumah-rumah, termasuk ke warung-warung. Minyak. Ini lempul dari Sarah. Jika ditukar ke warung, warga biasanya langsung menukarnya dengan sembako yang mereka butuhkan.
sistem barter masih berlaku di sini. Terima kasih ya. Makasih Bu. Kecamatan Serbajadi masih dikelilingi hutan. Wilayahnya tergolong sangat subur. Tidak jauh dari rumah, warga mengajak saya ke kebun pinang. Komoditas ini adalah yang paling laris di wilayah Aceh Timur. Hampir semua desa di Kabupaten Aceh Timur menanam buah pinang. Permintaan pinang sangat tinggi. Tidak hanya untuk kebutuhan di kecamatan terdekat, kota-kota yang terletak jauh juga membutuhkan pinang ini untuk konsumsi sehari-hari. Bisa dibilang setiap keluarga pasti memiliki pohon pinang di halaman dan area kebun mereka. Tetapi sama dengan komoditas lainnya, harga jual sedang turun. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima ketentuan harga dari pengepul. Jika para petani menaikkan harga Rp1.000 saja, para pengepul bisa menolak untuk membeli hasil alam mereka. Kalau tidak terjual, apa yang mereka panen bisa membusuk dan warga pun merugi. Maka tidak ada pilihan lain selain menjual dengan harga yang rendah. Infrastruktur jalan mungkin rusak karena agen-agen ini susah masuknya gitu, khususnya di Bunin ini gitu. Dan petani nggak tahu menahu soal harga ya? Nggak tahu menahu masalah harga, karena harga beliau yang menentukan, agen-agen itu. Nah, ini kalau Pak Jokowi ngelihat nih, Abang mau ngomong langsung apa sih ke Pak Jokowi? Ya, kami sampaikan dari petani, dari kepada pemerintah kami sangat bermohon gitu, naikkanlah harga barang-barang dari petani itu, karena barang dari petani itu cukup banyak, cuman harga aja menurun. Pinang yang kami panen, belah, dan jemur seharian hanya dihargai Rp20.000. Kalau sedang panen raya, harganya bisa lebih rendah lagi, atau bahkan tidak semuanya laku terjual. Assalamualaikum. Mau jual pinang, dari sepuluh. 10.000 Kak. 10.000, waduh. Murah dikit nih, mau tambah teke. Gitu sama nih Kak saya nih, buat nanya harga. Kak. Ya, terima kasih Bu. Barang kampung mana murah, barang sembako mana mahal. Itu artinya seberapapun yang mereka jual, sebanyak apapun hasilnya akan terasa murah dan terasa sia-sia jika tidak mampu mengejar harga sembako yang terus merangkak naik dewasa ini. Semoga saja kondisi serba terbatas ini tidak berlarut-larut dan segera mendapatkan perubahan. Masyarakat sejak lama mengharapkan pembangunan, juga program-program pemberdayaan. Sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sangat banyak jumlahnya perlu perhatian pemerintah untuk dikelola, diarahkan, dan diajak serta terlibat dalam pembangunan. Setiap warga negara Indonesia juga berhak hidup sejahtera. Jangan lupa download Alobank dan upgrade Alobank kalian semua ke Alo Prime ya. Banyak banget keuntungan yang bisa kalian semua dapatkan. Beberapa di antaranya proses registrasi mudah dan cepat. Login memakai biometrik dan gratis biaya admin tanpa saldo minimum. Yuk segera download Alobank ya.